Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Baik, kita langsung mulai pada pelajaran yang pertama. Kita akan baca ad-darsu al-awwal. Ad-darsu artinya pelajaran, al-awwalu artinya pertama. Pada pelajaran pertama ini kita akan mengenal kata tunjuk untuk kata-kata benda yang dekat. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu dengan kata ini. Kalau kita tunjuk yang jauh itu, kalau yang nunjuk yang dekat ini. Nah, dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan kata hadza dan penggunaannya sangat gampang, ya. Jadi kata hadza, kemudian tinggal datangkan kata yang mau kita tunjuk. Oke, di sini ada 9 kata kita akan praktekkan langsung, ya. Perhatikan cara membacanya. Hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Perhatikan. Jadi kalau kita mau tunjuk ini rumah, boleh, atau kita artikan panjang ini adalah, ya. Di sini ada kata adalah, ini kita akan jelaskan kenapa ada kata adalah, ya. Hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Ya, kata rumah di sini kita harus pakai kata sebuah, ya. Jadi ada pelajaran, ya, beberapa pelajaran sini sebelum kita masuk atau sebelum kita baca semuanya. Hadza artinya ini, baitun itu artinya rumah, benar. Hanya saja kita bilang dia sebuah. Ya, dari mana kata sebuah itu? Ya, kata sebuah itu kita dapat dari kata atau kita dapat dari tanda tanwin di belakang. Baitun, masjidun, ya, babun. Kalau dalam bahasa Inggris kita pakai ya, a book, a house, ya, dan a door, ya, dan seterusnya. Ini kata artinya sebuah. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ditandai dengan tanwin di belakang itu akan bermakna sebuah. Baik. Kita akan baca semuanya. Hadza baitun, ini sebuah rumah. Hadza masjidun, ini adalah sebuah masjid. Hadza babun, ini adalah sebuah pintu. Ya, jadi sambil membayangkan kita menunjuk gambar yang ada di depan kita, ya. Baik, hadza kitabun, ini adalah sebuah buku. Hadza qalamun, ini adalah sebuah pulpen. Hadza miftahun, ini adalah sebuah kunci. Berikutnya, hadza maktabun, ini adalah sebuah meja. Hadza sarirun, ini adalah sebuah ranjang. Hadza kursiyun, ini adalah sebuah kursi. Ingat, ya, pelajaran kita adalah kalau di awal, ya, perhatikan kosakata, cara membacanya dan terjemahannya atau makna daripada setiap kata. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pemakaian kata hadza, ya, dibarengi dengan pertanyaan ma. Apa itu ma? Ma itu artinya apa? Atau kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Apa? Ya, ma hadza, apa ini? Nah, di sini kita akan lihat, ya. Di sini ada beberapa percakapan dan ada tambahan juga pertanyaan. Kita akan lihat dalam kalimat-kalimat yang ada. Baik, perhatikan cara membacanya, kosakatanya, ya, ditulis langsung, ya, pada buku-buku antum. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ya, ini adalah sebuah rumah. Gampang, ya. Ahadza baitun, nah, apa ini? Ya, jadi kalau ma itu artinya apa, sedangkan ini biasanya diartikan apakah. Ya, apakah. Kadang-kadang ma ini diartikan apakah juga, tapi dipakai untuk menanyakan sesuatu yang tidak diketahui. Ya, jadi prinsipnya seperti ini. Kalau ma untuk menanyakan sesuatu yang tidak kita ketahui, sedangkan digunakan untuk memastikan. Memastikan apakah benar atau salah. Ya, coba kita lihat. Ya, kalimat ini sebenarnya sudah sempurna tanpa ada pertanyaan a. Hadza baitun, ya. Hadza baitun artinya ini sebuah rumah. Ya, bukan bentuk pertanyaan. Ketika pakai kata a di depan, ahadza baitun, ya, apakah ini sebuah rumah?
ya, maka ini menjadi sebuah pertanyaan, ya, pertanyaannya adalah untuk memastikan, ya, jawabannya hanya ada dua, benar atau salah. Ya, di sini jawabannya benar. Naam, ya, kalau benar jawabannya naam, artinya iya, ya. Hadza baitun, ini sebuah rumah. Oke, kita lanjut. Ma hadza, apa ini? Hadza komisun. Apa ini? Ya, ini adalah sebuah kemeja. Di sini kita punya kosakata baru lagi. Ya, silakan dicatat. Ahada sarirun, ini yang kita tunjuk. Ahada sarirun, ya, jadi kita sambil membayangkan menunjuk kursi ini. Ahada sarirun, apakah ini sebuah ranjang? Ya, jawabannya la. Ya, kalau benar jawabannya naam, ya, kalau salah jawabannya la. Tidak. Hada kursiyun. Ya, tidak, ini sebuah kursi. Kita lanjut. Ahada miftahun, ya, apakah ini sebuah kunci? Miftah artinya kunci. Tapi kita sambil membayangkan menunjuk benda ini, yaitu pulpen. Ahada miftahun? Ya, tentu salah. Ya, maka jawabannya la. Tidak, hada qalamun. Ya, ini sebuah pena. Mahada, apa ini? Ya, hada najmun. Langsung kita jelaskan. Ini sebuah bintang. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, pada latihan ini, ya, kita akan baca. Ini bacaannya adalah tamrinun. Kemudian satu kita bacanya awalun. Tamrinun awalun. Tamrinun artinya latihan, sedangkan awalun artinya pertama. Ya, latihan pertama. Kalau tadi kita baru mengenal, ya, kosakata, ya, kata-kata benda, kemudian pertanyaan ma, ya, kemudian pertanyaan a. Ya, itu yang harus kita simpulkan, ya. Nah, di sini kita akan praktek, ya, ketiga komponen itu, ya, kosakata benda, kemudian kata tanya ma dan a. Oke, kita akan lihat di sini. Perhatikan kita sambil membayangkan benda-benda yang ada di sini, ya. Jadi bahasa itu, ya, harus eh, terlibat emosi kita, bukan hanya sekedar membaca, tapi benar-benar kita membayangkan, ya, langsung kita praktek. Ya, mahadha, ya, kita praktek langsung. Mahadha, apa ini? Jawabannya hadza miftahun. Ya, ini adalah sebuah miftahun, kunci. Ya, silakan dilihat tulisannya seperti apa. Ya, ada di buku. Miftahun. Hadza miftahun. Ini sebuah kunci. Ma hadza, ya. Kita menunjuk yang ini. Ma hadza, apa ini? Hadza kitabun. Ini sebuah buku. Jadi langsung praktek, ya. Ma hadza, ya, apa ini? Hadza qalamun. Jadi sambil menjawab, sebelum Anda jawab, antum juga ikut menjawab, ya, supaya terlatih, ya. Automatically without thinking itu terlatih, ya. Jadi tanpa berpikir panjang kita untuk langsung menjawab. Ya, hadza qalamun, ya, apa ini? Ini sebuah pulpen. Hadza, apa ini? Hadza babun. Ini sebuah pintu. Hadza babun. Tulisannya seperti itu. Oke, ada dua kata benda lagi, ya. Bayangkan kita menunjuk ini. Hadza, apa ini? Jawabannya hadza baitun. Harus dipraktek, ya. Hadza, jawabannya hadza kursiyun. Ya. Ingat, tadi kita sudah ambil kata benda, ya, banyak kata benda tadi, ada kursi, meja, ya, rumah, pintu, kemudian pertanyaan ma, kemudian juga ada pertanyaan a. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, pada latihan yang kedua ini, ini bacaannya tamrinun, kemudian dua ini kita bacanya sanin. Sanin artinya kedua, ya, bukan dua tapi kedua. Nah, pada latihan kedua ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan kata a, yang artinya apakah. Ya, perhatikan baik-baik. Bayangkan di depan kita ini ada masjid, ya. Kemudian ada yang bertanya kepada kita, ahadza baitun? Ya, apakah ini sebuah rumah? Ya, tentu tidak.
Ya ini masjid. Berarti jawabannya gimana? Kalau jawabannya salah berarti la. Kemudian kita jelaskan. Hadza masjidun. Ya, bisa saja kita bilang tidak. Ini bukan rumah. Ya, tetapi kita belum pakai kalimat itu. Ya, kalimat ini belum diajarkan. Kita akan pakai kalimat positif dulu. Ahadza baitun, bayangkan depan kita ada masjid, kemudian ditanya ahadza baitun, ya la, hadza masjidun. Kemudian berikutnya, bayangkan depan kita ada pulpen. Ya, kemudian ditanya ahadza miftahun, jawaban kita apa? La. Ya, sambil menjawab ya. La, hadza qalamun. Hadza qalamun. Ya, tidak. Ya, ini sebuah pulpen. Berikutnya, depan kita ini ada sebuah kemeja. Ya, kemudian ditanya, ada yang menanyakan kepada kita, ahadza komisun? Apakah ini sebuah kemeja? Jawabannya na'am. Benar ya. Hadza komisun. Hadza komisun. Ya, tulisannya ada di atas. Baik. Berikutnya ada gambar bintang ya, atau sebuah bintang. Ya, kemudian ada yang bertanya, ahadza najmun? Apakah ini sebuah bintang? Ya, kalau benar maka kita bilang na'am. Iya. Ya, hadza najmun. Aywa, seperti itu ya. Jadi harus dibayangkan ya, libatkan emosi supaya itu akan lebih ya diingat ya daripada hanya sekedar dibaca. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, pada video ini ya kita akan ambil latihan yang ketiga. Ini bacaannya tamrinun, kemudian tiga kita bacanya salithun. Artinya ketiga. Perhatikan di sini perintahnya adalah ikra waktub ya, baca dan tulislah. Ya, dan ini nanti ada tugas ya, membaca dan menulis ya dipandu dengan buku evaluasi. Baik, perhatikan di sini ya. Ini kalimat-kalimat yang sudah kita ambil sebelumnya tetapi ya tidak berharokat. Ya. Dan ini tujuan daripada buku ya. Buku ini dibuat adalah supaya pelajar ya, bisa membaca kosakata dalam bahasa Arab tanpa harokat. Ya, karena pada dasarnya bahasa Arab itu tidak punya harokat. Ya, harokat itu datang ya setelah beberapa abad. Ya, kemudian ada pembuatan harokat untuk orang-orang yang tidak bisa membaca bahasa Arab. Ya, jadi bahasa Arab itu pada awalnya tidak berharokat, bahkan tidak bertitik. Ya, tidak ada titik. Ya, oke. Ikra waktu ya, baca dan tulislah. Ya, di sini Anda minta untuk antum membaca duluan ya, kemudian nanti kita akan atau di pause ya videonya jadi eh, supaya bisa melatih dulu ya, berlatih membaca, nanti ada jawabannya yang benar. Baik, sambil menerjemahkan juga ya. Nah, ini bacanya apa? Ya. Hadza maktabun. Benar. Ini hadza masjidun. Oke, ini sebuah masjid. Hadza qalamun. Ini sebuah pena. Hadza sarirun. Ya, ini sebuah ranjang. Ma hadza? Apa ini? Hadza kursiyun. Ya, ini sebuah kursi. Ahadza baitun? Ya, apakah ini sebuah rumah? La, hadza masjidun. Tidak. Ya, ini sebuah masjid. Ma hadza? Apa ini? Hadza miftahun. Ini sebuah kunci. Baik. Jadi ini coba antum latih ya, dilatih. Kalau perlu jangan pakai harokat dulu. Ya, harokatnya tadi di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tetapi untuk latihan yang tidak berharokat, coba jangan pakai harokat. Ya, kemudian coba dibaca, direkam, dan apakah benar. Ya, dilihat sambil melihat kata-kata yang ada, apakah benar eh, bacaannya atau tidak. Baik, berikutnya kita pindah ya pada video berikutnya. Kita lanjut pada video berikutnya. Baik, pada video ini ya kita akan
ada tambahan kata tanya, yaitu man. Kalau tadi ma itu untuk kata benda tidak berakal, sedangkan man itu untuk kata benda yang berakal, yaitu manusia. Artinya siapa. Man artinya siapa. Jadi kalau ada orang, ya kemudian kita bilang ma hadha, tidak cocok. Ya, karena ma itu untuk kata benda mati, yang tidak berakal. Ya. Tapi kalau ada orang kita bilang harusnya man hadha, siapa ini? Ya, jadi di sini ada tambahan kosakata baru ya tentang pertanyaan yaitu man. Baik, kita akan ambil ini. Ini akan ada gabungan antara man sama ma. Baik. Man hadza? Siapa ini? Hadza tobibun. Perhatikan kosakatanya ya, dihafalkan kosakatanya. Hadza tobibun. Ini bukan sebuah tapi seorang. Baik, ya. Jadi di sini kita kata se nanti akan berubah sesuai dengan kata itu. Ya, kalau orang berarti seorang, ya kalau benda berarti sebuah, ya, sepucuk, ya, segenggam dan seterusnya. Baik, hadza tabibun, ini adalah seorang dokter. Man hadza? Siapa ini? Hadza waladun, ini adalah seorang anak. Ya, seorang anak laki-laki. Kita lanjut. Man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Ini adalah ya talibun, seorang pelajar. Seorang pelajar ya. Ya, di sini ada kata a. Ahadza waladun? Ya, apakah ini seorang anak? La, tidak. Ya, hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Rajulun itu seorang laki-laki dewasa. Baik. Oke, ini masih satu. Ya, kita lanjut. Ma hadza? Apa ini? Hadza masjidun. Ini sebuah masjid. Ya, sambil membayangkan gambar ini di depan kita. Man hadza? Ya, ada seseorang depan kita kemudian ada yang bertanya, ya, man hadza? Siapa ini? Hadza tajirun. Ini seorang pebisnis. Tajirun, pebisnis atau pedagang. Hadza kalbun, ya sambil nunjuk ini. Hadza kalbun, ini seekor. Nah, di sini menjadi seekor. Ya, kalau benda sebuah, kalau orang seorang, ya, kalau hewan jadi seekor. Hadza kalbun, ini seekor anjing. Ahadza kalbun, sambil menunjuk yang ini. Ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? La. Hadza kittun, ini ada tasdid ya di huruf ta. Hadza kittun, tidak. Ini seekor kucing. Baik, kita lanjut. Hadza himarun. Hadza himarun. Ini seekor keledai. Ya, bayangkan sambil nunjuk ya. Kita praktekkan sambil menunjuk. Ahadza himarun, kita tunjuk ini. Yang ini. Ahadza himarun, apakah ini seekor keledai? La, tidak. Hadza hisanun, ya. Ini seekor kuda. Hisanun itu kuda. Kemudian wama hadza, ya di sini ada huruf waw, bertanya lagi, ya. Wama hadza, dan apa ini? Hadza jamalun, ini seekor unta. Hati-hati, ini jamalun ya, bukan jamalun, jamalun. Ya, kalau jamalun artinya keindahan, mimnya panjang. Tapi kalau jamalun ya artinya unta atau seekor unta. Kemudian mahadza, apa ini? Hadza dikun, ini seekor dikun, artinya ayam jago, ayam jantan ya, dikun. Kemudian man hadza? Siapa ini? Hadza mudarrisun, ini seorang mudarrisun, artinya seorang guru. Kemudian terakhir ini ahadza komisun, ya apakah ini sebuah kemeja? Jawabannya la, tidak. Ya, hadza mindilun, ini sebuah sapu tangan, atau lebih modernnya adalah tisu. Ya, tisu itu nanti menjadi bahasa Arabnya adalah mindilun. Baik. Sampai di situ ya, kita lanjut pada video berikutnya. Kemudian kita akan lanjut pada latihan ini. Tamrinun Iqra waktub. Baca dan tulislah. Nah, di sini ini sebenarnya adalah hasil pemahaman kita tadi ya pada video-video sebelumnya. Kemudian di sini kita akan murojaah, mengulang kembali
apa yang sudah kita ketahui dari segi kosakata, dari segi harokat, ya, dan terjemahannya. Iqra waktubnya, baca dan tulislah. Ya, perhatikan sini semuanya tidak ada harokatnya. Wahid, satu, ma hadza qalamun. Apa ini? Ya, ini sebuah pulpen. Sambil mengikuti. Nomor dua, hadza kalbun. Ini seekor anjing. Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Ini seorang dokter. Nomor empat, hadza jamalun. Ini seekor unta. Ya, jadi sambil membayangkan ya, depan kita ada unta ya. Rakam khamsa, ahadza kalbun, ya, bentuk pertanyaan untuk memastikan benar atau salah. Ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, hadza kittun. Tidak, ya, ini seekor kucing. Nomor 6, ahadza dikun, apakah ini seekor ayam jantan? Naam, iya. Ya, jadi jawaban itu boleh kita naam saja atau boleh kita tambahkan naam. Hadza dikun. Boleh. Ya, jadi hanya naam saja atau kita bilang naam hadza dikun, kita ulangi lagi kalimat yang tadi, ya, maka ini boleh. Berikutnya nomor 7, sab'ah. Ahadza hisanun, apakah ini seekor kuda? La, hadza himarun. Tidak, ya, ini seekor keledai. Nomor 8, samaniyah. Hadza mindilun. Ini sebuah sapu tangan atau ini sebuah tisu. Ya, satu lembar tisu. Tis'ah, 9, ahadza waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? Naam, ya. Kita mau tambahkan lagi jawabannya yang panjang. Naam, hadza waladun. Boleh. Man hadza, siapa ini? Hadza rajulun. Ini seorang laki-laki dewasa. Baik, kita lanjut pada video berikutnya, yaitu tentang panduan, ya, buku panduan. Baik, di sini kita akan ambil buku panduan, ya, buku panduan pelajaran. Di setiap akhir dari sesi setiap pelajaran, pelajaran 1, 2, 3, dan seterusnya, nanti di akhir sesi itu kita akan bahas tentang buku panduan. Ya, apa itu buku panduan ini? Ya, buku panduan ini dia adalah buku yang digunakan untuk melihat pembahasan-pembahasan yang lebih spesifik, yang lebih khusus, yang penekanannya dikhususkan pada materi-materi tertentu. Nah, jadi pelajaran panduan ini memandu kita untuk melihat apa saja yang perlu dibahas di setiap pelajaran. Nah, di sini kita baca sama-sama ya, pelajaran 1 dalam bagian ini mempelajari apa ini buku, apakah ini rumah, ya, ini sebuah rumah, tidak, ini adalah masjid, siapa ini. Jadi ini komponen atau kata-kata yang sudah kita ambil atau yang sudah kita pelajari. Ya. Nah, jadi pertanyaan ma, kemudian ada a, kemudian cara menjawabnya naam atau la, kemudian ada man, ya, man hada, siapa ini. Itu sekilas ya. Kemudian di sini ada catatan, ya, perlu kita baca juga. Jadi ada ilmu-ilmu tambahan daripada setiap panduan. Di sini perlu kita ketahui hadza, dilafalkan hadza namun ditulis tanpa alif setelah huruf ha. Ya. Maksudnya adalah kata ini kan artinya ini. Ya, hadza itu artinya ini dalam bahasa Arab. Itu ditulisnya hanya seperti itu aja. Ya, tetapi kalau kita baca itu setelah huruf ha ada panjang. Hadza. Jadi seolah-olah kalau ditulis sesuai suaranya ini sepertinya harusnya begini. Cuman ya dalam tulisan sebenarnya dia seperti ini. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi tulisannya begini tapi kedengarannya seperti ini. Itu maksudnya. Oke. Poin yang kedua maksudnya adalah bunyi n pada akhir kata benda dalam bahasa Arab. Kitabun, baitun, masjidun yang tadi kita sudah sebutkan ya. Un, ada huruf n itu, tanwin namanya, adalah menunjukkan indefinite article atau isim nakiroh. Jadi isim nakiroh ini adalah sebuah istilah dalam pembelajaran bahasa Arab yang perlu kita ingat, ya. Isim nakiroh artinya adalah kata benda atau isim yang menunjukkan makna umum. Ya, makna umum tadi seperti kita bilang tadi kalau kita mau terjemahkan, ya, misalnya kita bilang kitabun, maka kita bilang
bukan buku itu tapi sebuah buku. Dia bermakna umum, sebuah buku, sebuah rumah, ya bermakna itu namanya makna umum ya, tidak tertuju pada satu, tidak tertuju pada satu buku. Ya, itu yang disebut dengan isim nakiroh, yakni belum diketahui kekhususannya. Ya, bunyi n disebut dengan tanwin. Ya, pembahasan ini sebenarnya kalau kita sandingkan dengan pembahasan berlawanan ya mungkin akan lebih kita pahami. Ya, lawannya misalnya kita bilang begini. Apa perbandingan bandingnya antara kitabun, ya maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau kita tulis kitabun, ya lawannya apa? Alkitab. Ya, tetapi ini kita belum ambil ya. Nanti kita akan ambil pada pelajaran berikutnya. Hanya saja ini kita jelaskan seperti ini supaya ada perbandingan ya. Dengan perbandingan mungkin akan lebih bisa dipahami. Kalau kita bilang alkitabu, kita bilang sebuah buku. Sedangkan kalau kita bilang alkit, kalau kita bilang kitabun ini sebuah buku, sedangkan alkitabu artinya buku itu sudah tertuju pada satu buku. Ya, itu perbandingan antara ya isim nakiroh dan nanti kita akan ambil lawannya yaitu isim ma'rifah. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah partikel a. Ya, yang tadi kita bilang apakah ya yang ditempatkan di awal kalimat mengubahnya menjadi bentuk kata tanya. Hadza baitun ya, ini sebuah rumah. Ini kalimatnya tidak bentuk pertanyaan. Setelah kita pakai a di depan ya maka menjadi bentuk pertanyaan yang butuh dijawab na'am atau la. Ya, apakah ini rumah atau apakah ini sebuah rumah? Ya, oke. Kemudian di sini dalam buku panduan ini ya antum sudah ada kosakata-kosakata baru. Ya, jadi kosakata baru ini ditaruh di buku panduan. Silakan dilihat, diperhatikan. Ya, ini harokatnya lengkap dengan harokatnya dan artinya. Baik, nah, cukup sekian. Ya, kita bertemu di pelajaran yang kedua, insya Allah.